Marhaban ya saro Ramadan ya saro siam. Marhaban ya saro Ramadan ya saro siam. Hujan lebat di waktu malam bikin orang tertidur pulas. Kalau saya mengucap salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas segala doa-doanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pemirsa dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama Ahlul Baitnya. Melanjutkan program Mutiara Hikmah Ramadan minggu ini, marilah kita simak bersama kajian dari Ustadz dan Ustazah SMP Negeri 1 Pringkuku. Mutiara Hikmah untuk hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Ika Amalia Rahmawati, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada Mutiara Hikmah Ramadan hari ini, tema kita adalah tentang akhlak kepada sesama muslim. Akhlak, apa sih akhlak itu? Akhlak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya itu mencakup tingkah laku, kemudian tabiat dan karakter manusia, baik karakter manusia yang baik maupun karakter manusia yang buruk. Dalam kenyataannya, manusia mempunyai dua sisi yang tidak dapat kita hindari, yaitu akhlak terpuji atau mahmudah dan akhlak tercela atau madmumah. Apa itu akhlak terpuji? Kalian pasti sudah tahu yang dimaksud dengan akhlak terpuji, diantaranya ada husnudzon. Apa itu husnudzon? Husnudzon itu adalah selalu berprasangka baik. Kita sebagai manusia tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama, apalagi kepada saudara kita. Apalagi akhlak terpuji, ada saling tolong menolong, tenggang rasa, kemudian bertutur kata yang baik dan lain sebagainya. Sebaliknya, akhlak tercela atau mazmumah, kalian tahu sendiri yang dinamakan dengan akhlak tercela itu kebalikannya dari akhlak terpuji. Selalu berpikir negatif, kemudian bertutur kata kasar, cuek, atau sesama saudara kita tidak saling membantu dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, bagi sesama muslim setidaknya ada 11 poin yang harus kita lakukan kepada sesama kita atau sesama saudara muslim kita. Yang pertama adalah salam. Biasanya ketika kalian bertemu dengan kerabat kalian atau bertemu teman kalian di suatu tempat, biasanya kalian hanya berkata hai, halo. Ya sebetulnya tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau hanya berkata hai, halo, tidak ada makna doa di dalamnya. Karena kewajiban kita sesama muslim salah satunya adalah mendoakan. Nah, bagaimana seharusnya? Seharusnya ketika kita bertemu dengan teman kita atau saudara kita, seharusnya kita mengucapkan assalamualaikum. Kemudian teman kita menjawab waalaikumsalam. Lebih bagus lagi bila dilengkapi dengan warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Karena ucapan assalamualaikum dan waalaikumsalam adalah kita mendoakan saudara kita tentang keselamatan kepada sesama. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian teman kita membalas waalaikumsalam, itu sudah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang kedua,
adalah saling mendoakan ketika kita sedang bersih. Nah, ini adalah hal yang unik karena hanya di agama Islam saja yang membahas tentang saling mendoakan ketika kita bersih. Jadi pada saat kita bersin pun kita bisa mendapatkan pahala dari situ. Bagaimana caranya? Ketika kita bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian teman yang ada di dekat kita membalas dengan yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin membalas lagi dengan yahdikumullah. Jadi saya ulangi, ketika kita bersin, kita membaca alhamdulillah. Kemudian teman kita yang di sebelah kita membalas yarhamukallah. Kemudian kita membalas lagi yahdikumullah. Nah, anak-anak, poin ketiga yaitu tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu merupakan sikap rendah hati, tidak sombong terhadap saudaranya, tidak merasa kita yang ada di paling tinggi, kemudian kita bisa meremehkan saudara kita yang lain. Nah, poin keempat yaitu lemah lembut dan kasih sayang. Poin kelima, tidak mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Maksudnya adalah pada saat kita mempunyai masalah atau bertengkar dengan teman kita atau saudara kita, maka kita tidak boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari. Poin selanjutnya yaitu memberi nasihat apabila diminta. Terkadang biasanya perempuan atau wanita yang suka curhat kepada kita, kemudian memberi nasihat kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana solusinya, dan lain sebagainya. Maka ketika kita diminta untuk memberi nasihat, kita wajib memberi nasihat kepada saudara kita. Poin ketujuh yaitu bersemangat dalam tolong menolong. Nah, dalam tolong menolong ini kita tidak perlu menunggu orang lain untuk meminta kita menolong dia. Kalau kita merasa dan menyadari bahwa saudara kita atau teman kita membutuhkan pertolongan, tanpa dia minta pun kita harus wajib menolongnya. Nah, poin ke-8, menutup aib saudaranya. Aib di sini bukan aib yang bersifat umum, tapi aib yang bersifat individual. Ketika kita menutup aib teman kita atau kita menutup aib saudara kita, maka sesungguhnya Allah juga akan menutup aib kita, baik dunia maupun di akhirat. Nah, poin selanjutnya, poin ke-9 yaitu tidak suudzon atau berburuk sangka. Poin ke-10 yaitu tentang berkata-kata yang baik dan saling memaafkan. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Apabila pembicaraan sudah tidak lagi bernilai baik, maka kita sebaiknya diam. Poin yang terakhir yaitu poin 11, yaitu menjenguk dan mendoakan apabila saudara kita sedang sakit, menghadiri undangannya ketika kita diundang, serta menyelenggarakan jenazahnya ketika ada kerabat kita yang meninggal dunia. Termasuk di dalamnya mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, menguburkan, dan yang terakhir yaitu mendoakannya. Sebelum saya tutup, ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalangan kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Hikmah hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa memberi kurma. Hari ini kita berpisah, hari esok kita berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.